Selamat datang di Festival Etalase Pemikiran Perempuan 2022. Ruang sirkulasi pemikiran perempuan Nusantara di ranah seni budaya dengan semangat lintas disiplin, wilayah geografis, budaya, dan generasi. Etalase adalah inisiatif sekolah pemikiran perempuan untuk memperluas ruang sirkulasi pengetahuan yang dihasilkan perempuan di Nusantara dengan menggunakan potensi positif teknologi komunikasi. Etalase kali ini adalah penyelenggaraan yang ketiga, dilaksanakan bekerja sama dengan Jaringan Translokal Perempuan Pekerja Seni Peretas. Rancangan panel pada edisi ini dikembangkan bersama peserta Sekolah Pemikiran Perempuan 2022. Panggung, kerja berjalan penelusuran para puan. Penelusuran figur perempuan dalam sejarah seni dan film di Indonesia pasca reformasi memiliki tantangannya sendiri. Penelitian berhadapan dengan minimnya materi arsip dan harus menempuh jalan putar, memperkaya spekulasi yang imajinatif untuk bisa merangkai sosok perempuan dan agensinya dalam skena seni dan film di Indonesia. Panel ini membahas metode kerja penelitian sejarah perempuan dalam seni rupa dan film. Di dalam panel ini, para peneliti akan berbagi temuan dan kegelisahan dalam menjalankan kerjanya. Panggung, kerja berjalan penelusuran para puan menampilkan panelis. Kelas Liarsip, Umi Lestari dan Evi Srihandayani. Hyphen, Akmalia Rizkita Cita, Grace Samboh, dan Ratna Mufida. Dengan pemandu Heidi Arbakel Gultom. Panduan Etik Sekolah Pemikiran Perempuan. Panduan etik ini diterapkan dalam kegiatan-kegiatan Sekolah Pemikiran Perempuan atau SPP. Tujuan diadakannya SPP adalah menciptakan ruang belajar dan berbagi yang inklusif, aman, nyaman, dan berani bagi beragam orang yang terlibat di dalamnya, juga bagi lingkungan hidup yang menopang kegiatan SPP. Kami mengajak semua yang terlibat untuk datang dengan keterbukaan dan sikap positif, serta selalu berpartisipasi secara konstruktif selama acara berlangsung. SPP berkomitmen dan berdedikasi untuk menyediakan lingkungan yang terbuka dan bebas dari pelecehan bagi semua orang maupun bagi alam raya. Untuk menjamin itu semua, maka kami tidak menerima perilaku-perilaku yang mengandung pemaksaan, pelecehan, dan kekerasan dalam bentuk apapun selama acara berlangsung. Kami akan mengambil tindakan tegas menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tata tertib di ruang acara. Demi kelancaran pelaksanaan Festival Etalase Pemikiran Perempuan, kami mohon kerjasama Anda untuk membaca dan mengikuti beberapa anjuran berikut. Memberi nama akun Zoom dengan nama Anda. Mengikuti arahan moderator tentang tata cara bertanya atau menanggapi. Tidak menyebarluaskan link, ID, dan password Zoom webinar. Pengelola Etalase Pemikiran Perempuan 2022. Perencanaan: Andi Yentriani, Cecil Mariani, Intan Paramadita, Lisa Bonarahman, Naomi Srikandi, Nyainah Raseki. Pengelola Publikasi: Amalia Sekarjati, Nadia Joan, Sheridan Olengka Mediana. Perancang isi: Amalia Sekarjati, Andi Yentriani, Cecil Mariani, Christine Tule, Citra Maudi, Dewi Harisma Miselia, Eka Putri Puisi, Fatimah Filzah Izati, Gema Suara Tiagita, Ilana Avanindra, Ilda Karwayu, Intan Paramadita, Kartika Solapung, Kenny Suryatmaja, Lisa Bonarahman, Luna Harisma, Luciana Limono, Margaret Rati Fernandes, Maria Pangkratia, Marta Hebi, Naomi Srikandi, Niputu Sri Diniari, Nyainah Raseki, Raisa Kamila, Raudatul Jannah, Reski Ciki, Riana Rizki, Septina Rosalina Layan, Sri Wartati, Shivani Alexander, Tias Audi Farasadina. Pengelola Ruang Pertemuan Daring,
Mitai, Anis Wildani, Tiara Sasmita, Vera Yulia. Penerjemah, Pusat Pelayanan Juru Bahasa Isyarat dan Rani Elsanti. Terima kasih kepada Kiren Krisevic, Omid Tofigian, The Archipelago, Pitra Hutomo dan Peretas, serta semua teman-teman yang telah membantu merancang dan mewujudkan etalase pemikiran perempuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Selamat menyaksikan. Selamat malam semua, selamat bergabung di Etalase Pemikiran Perempuan. Saya Heidi Abakul, berlaku sebagai pemandu acara. Seperti dijelaskan tadi, tema panel ini adalah panggung kerja berjalan penelusuran para puan. Malam ini saya bergabung dari Timor Leste dengan internet yang boleh dibilang pakai bandwidth. Jadi kalau internet saya mulai agak turun, saya akan mematikan video, ya begitu. Tapi semoga lancar-lancar saja. Malam ini kita akan mendengar dari dua kelompok pembicara yang akan presentasikan kerja-kerja mereka di bidang film dan seni rupa, kelas Learsip dan Hyphen. Sedikit tentang mereka, walaupun sudah dijelaskan tadi. Kelas Liasip merupakan kelompok belajar virtual yang memfokuskan studinya pada arsip film, restorasi dan sejarah para puan dalam sinema Indonesia. Kelas Liasip berdiri sejak bulan Maret tahun 2021 dan dijalankan oleh 6 perempuan dan non-biner dengan latar belakang yang beragam. Sementara Hyphen berdiri pada 2011 dengan melakukan berbagai kegiatan artistik mulai dari pembuatan pameran, bermacam penerbitan, kerja pengasipan dan penelitian, termasuk penelusurannya terhadap karya-karya Perupa Kustia, ya, seorang perempuan yang hidup dan bekerja di Yogyakarta dari tahun 1935 sampai 2012. Diskusi malam ini akan kita membahas dua hal, yaitu bagaimana membicarakan perempuan yang terpinggirkan atau dihapus dalam sejarah. Metodologi apa yang kita gunakan? Lalu, kedua adalah setelah kita telusuri, bagaimana kita menghadirkan para perempuan ini dalam wacana publik. Kita semua tahu bahwa kehidupan perempuan di masa lalu jauh lebih beragam dan berwarna daripada catatan sejarah yang kita dapatkan selama ini. Ya, belakang ini di Indonesia ada beragam proyek yang menarik dan jumlahnya terus bertambah. Yang berusaha menyikap dan menggali kembali riwayat hidup perempuan di masa kolonial dan pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Jadi seiring dengan upaya kita mengumpulkan kembali narasi-narasi para puan ini di masa lalu, ada sejumlah pertanyaan yang muncul, terutama bagaimana mereposisi subjektivitas dan narasi mereka. Apa kita membangun sebuah sejarah perempuan-perempuan yang luar biasa dan eksklusif? Apa kita perlu mereposisi perempuan dengan narasi-narasi dominan pada masa mereka hidup? Dan jika demikian, bagaimana kita melakukannya? Panel malam ini akan berlangsung selama 60 menit. Masing-masing pembicara memiliki waktu 10 menit untuk berbicara. Setelah itu saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk memudahkan jalan panelnya, jika ada pertanyaan atau komentar, silakan langsung isi di kolom chat. So untuk pembicara pertama, mari kita dengar dari kelas Liasip. Silakan. Cek. Selamat malam. Ya, pertama-tama kami dari kelas Liasip mengucapkan terima kasih banyak untuk Sekolah Pemikiran Perempuan yang telah memberikan ruang bagi kami untuk berbagi proses penelitian dan digitasi arsip. Dan kedua,
Terima kasih kepada Mbak Hedi yang udah membuka panel ini. Apa yang akan kami presentasikan malam ini adalah proses terkini dari penelusuran karya dan sejarah perempuan dalam sinema Indonesia. Sejak tahun 2021, kami melacak karya dan sosok Ratna Asmara, sutradara perempuan pertama di Indonesia. Ratna membuat film sejak tahun 1950, pada periode yang sama dengan awal mula Bapak Film Nasional Ustadz Ismail berkarya. Penelitian ini mulanya diinisiasi oleh Umi Lestari pada pertengahan tahun 2020. Pada Maret 2021, kelas Liarsip yang terdiri dari Evi Srihandayani, Julita Pratiwi, Lisa Bonarahman, Imelda Mandala, dan almarhum Siti Anissa dipertemukan oleh sebuah clipping Ratna Asmara yang disusun oleh Umi Lestari di Perpustakaan Sinematek Indonesia. Kami memperkaya penelitian dengan mengumpulkan arsip. Misalnya dengan membeli arsip dari tukang loak di sosial media, dan tahap awal penelitian yang dilakukan telah dipresentasikan sebelumnya di acara Sekolah Pemikiran Perempuan dan Jakarta Biennale pada 22 Desember 2021. Selama hampir 2 tahun, kami tidak bisa melihat satupun film Ratna secara utuh. Pengalaman saya saat pertama kali memutar film Dr. Samsi yang disutradarai oleh Ratna Asmara pada tahun 1952 membawa pengalaman yang traumatis. Saat saya memutar reel pertama Dr. Samsi selama kurang lebih 3 menit, dari alat pemutar tercium bau gosong. Saya takut untuk memutarnya lebih jauh, takut merusak reel filmnya. Kejadian ini berlangsung sekitar bulan Desember 2020. Dari sini, dari perjalanan saya ke Sinematek, saya mengetahui bahwa ada 3 judul film yang dibintangi maupun disutradarai oleh Ratna. Ada Kartinah dan Jauh di Mata yang ia bintangi, dan ada Dr. Samsi yang saya lihat ini. Semuanya belum ada versi digital. Baru pada awal tahun 2022, setelah melewati serangkaian sistem yang cukup rumit, kami berhasil meminjam film Dr. Samsi. Singkat kata, bulan Maret, 2 anggota kami, Evi dan Lisa Bonarahman, dibantu oleh beberapa pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mulai mereparasi reel Dr. Samsi yang rusak. Digitisasi atau alih wahana dari seluloid ke format digital kami lakukan pada bulan April. Hingga bulan Mei, kami bisa menunjukkan hasil riset dan digitasi kami di acara This is Film di iFilm Museum Amsterdam. Bagi kami, Ratna sebagai perempuan pembuat film memiliki hak untuk diingat. Pengalaman traumatis saat berhadapan dengan seluloid yang rusak merupakan imbas dari peminggiran karya perempuan dalam industri film dan pengabaian sistematis selama lebih kurang 70 tahun. Penelentaran semacam ini merupakan pelanggaran atas hak Ratna untuk diingat. Kerusakan reel positif Dr. Samsi meliputi 2 kategori, yaitu kerusakan fisik dan kerusakan kimia. Pada kerusakan fisik, reel ini banyak mengalami kerusakan pada bagian lubang perforasi, sobek pada frame, dan emulsi yang terkelupas dari dasar plastiknya. Sementara pada kerusakan kimia, reel ini sudah mengalami vinegar syndrome atau sindroma asam, yang sering terjadi dan biasa terjadi di wilayah beriklim tropis. Jenis kerusakan kimia pada film ini diantaranya terciumnya bau asam yang sangat kuat, munculnya kristal pada permukaan film, terjadinya penyusutan hingga 2,5% dan bentuk film menjadi bergelombang. Kondisi ini kemudian membuat proses alih media menjadi lebih menantang. Selain gulungan film menjadi longgar dan sulit untuk dijaga kestabilannya, kristal yang muncul di permukaan juga membuat gate pada mesin scanner kotor sehingga menghambat kerja mesin. Eliminasi Ratna dalam sejarah film Indonesia berimbas pula saat Dr. Samsi berhasil diubah ke format digital. Suara film hilang di beberapa part. Gambar film tampak seperti lukisan impresionis yang penuh titik-titik. Kami berhadapan dengan arsip yang tidak sempurna. Namun, ini tidak menghalangi kami untuk menyebarkan pengetahuan tentang sinema perempuan di Indonesia. Lewat Dr. Samsi, kami justru memperkaya imajinasi kami akan hal-hal yang terjadi di masa lalu.
Contoh paling sederhana, saat kami membuat subtitle atau takarir film, kami harus menajamkan telinga, kemudian mendengarkan suara yang keluar dari film yang rusak, dan mencoba mengingat kembali istilah-istilah dalam bahasa Melayu, bahasa yang sangat jauh dari bahasa kami sehari-hari. Maaf, Evi masih mute. Dr. Samsi merupakan film ketiga yang disutradarai oleh Ratna Asmara. Ia diangkat dari naskah panggung karya mantan suaminya, Anjar Asmara. Dr. Samsi terkenal di kawasan Asia. Selain menjadi sutradara, Ratna juga bertindak sebagai Sukaisi, karakter utama dalam film ini. Mengupayakan Dr. Samsi bisa diakses oleh publik luas menjadi jalan bagi kami untuk bisa menunjukkan sosok Ratna di dalam layar yang selama ini tidak pernah disebutkan oleh sejarawan pria seperti Miss Bayu Sabiran maupun Tanete Pemasak. Bila mengikuti pandangan Misbah maupun Tanete yang melihat bahwa film Indonesia itu harus yang nasionalis, harus yang maskulin, isinya tentang revolusi Indonesia dari sudut pandang pria, kalau pakai skema itu pasti Ratna nggak masuk di dalamnya. Karena Ratna Asmara sendiri ketika ia menyutradari film pertamanya Sedap Malam, ia justru mengangkat kisah tentang penyintas Jugun Ianfu di Indonesia. Jadi ini merupakan film paling awal yang membicarakan Jugun Ianfu. Kemudian selain menjadi sutradara, Ratna ternyata juga aktris yang konsisten untuk merepresentasikan permasalahan perempuan di dalam film. Dan itu bisa dilihat dari beberapa film yang ia bintangi, seperti Kartina, Nusa Penida, Sedap Malam, Musim Bunga di Sela Bintana, atau bahkan Dr. Samsi. Selain itu, Ratna juga menjadi pelajar perempuan di periode awal bersamaan dengan Usmar maupun Asrul Sani maupun Djaduk, saat ia menjadi mahasiswa tamu di Centro Sperimentale di Cinematografia atau Experimental Film Center atau Sekolah Film Nasional Italia pada tahun 1954 sampai 1955. Kerja riset dan digitisasi film Ratna Asmara belum berakhir. Kami mengupayakan penulisan sosok Ratna Asmara dan filmnya dalam Bunga Rampai yang akan terbit akhir tahun ini. Selain itu, kami juga mendokumentasikan proses riset dan digitisasi ini dalam bentuk film pendek bersama para perempuan pembuat film generasi terkini. Terpenting setelah Dr. Samsi, kami akan melanjutkan proses digitisasi film yang dibintangi oleh Ratna Asmara, yakni Kartina dan Jauh di Mata. Sekian dari kami, berikut adalah cuplikan film Dr. Samsi karya Ratna Asmara. Adik, kenapa? Ada. Mau apa? Belum ketemukan saya sama Dr. Samsi. Anak saya Ini saja ini. Dr. Samsi sedang repot. kalau dapat Dr. Samsi saja, tolonglah saja. Kau sudah bilang Dr. Samsi sedang repot. Mengapa mesti Dr. Samsi? Masa Tuhan tidak mau minum saya, Tuhan? Anak saya sakit, ya. Jadi mau Dr. Samsi juga? Saya, Tuhan. Firman sudah ada. Oh, ya sudah. Tolong, dia keburu saja, ya. Baiknya. Tolong saya, Tuhan. Janganlah anak saya, Tuhan.
Kasihan Tuan, tolonglah saya. Tolong saya Tuan. Tunggu sebentar ya. Terima kasih. Selesai bicara, ini kelompok Liarsip. Ya, sudah Mbak Hedi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Maaf tadi saya drop out, jadi tidak tahu apa sudah selesai atau. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat kesempatan berbaginya teman-teman Sekolah Pemikiran Perempuan, Heidi, dan Umi, serta Evi dari kelas Liarsip. Kita berterima kasih juga buat banyak sekali teman, kawan, kolega yang sudah memungkinkan penelusuran ini. Gambar-gambar yang akan kami tampilkan nanti itu berasal dari koleksi Galeri Nasional Indonesia, Koleksi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, Koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik, Koleksi Bentara Budaya, arsipnya Mas Mike Susanto di Dikti Art Lab, Arsip dan Koleksi Museum Affandi, arsip dan koleksi Gria Seni Hajah Kustiah Edi Sunarso, dan yang semua fotonya diambil oleh Antonius Fajar Yanto. Mungkin menarik juga ya buat digarisbawahi ya, untuk penelitian ini arsip adanya justru di lembaga-lembaga privat swasta, milik dan dikelola oleh keluarga seniman, bukan di lembaga publik. Paling nggak untuk bahan-bahan yang akan kami tunjukkan beberapa menit ke depan, sumber arsipnya sepenuhnya dari gudang-gudang atau rak-rak rumah seseorang. Colek. 10 menit sejujurnya adalah tantangan yang sulit, tapi mungkin perlu pada tahap ini dalam penelusuran kami. Hari ini kami pikir kami akan coba memperkenalkan Kustiah, Bukus kami memanggilnya, dalam percakapan sehari-hari kami, melalui 3 karyanya. sebab data awal dalam penelitian ini adalah 40-an karya Bukus dalam koleksi Gria Seni Bukus, dan beralbum-album foto kegiatan dia, teman-temannya, dan keluarganya. Nggak banyak tulisan atau kajian mengenai prakteknya Bukus sendiri. Nah, sebagai peneliti, kami berkenalan dengan Bukus melalui pembicaraan kami atas karya-karya beliau. Nah, jadi salah satu lukisan favorit kami adalah lukisan berjudul Perahu-Perahu di Sanur Bali yang dibuat pada 1968. Pantai dan perahu adalah salah satu waktra atau subject matter yang beberapa kali dilukis oleh Bukus sepanjang hidupnya. Bahkan ada arsip foto Bukus melukis perahu di tepi sebuah pantai di Tegal yang dimuat dalam majalah Siasat edisi 19 September 1956. Ya, jadi yang dimuat di majalah itu foto yang sebelah kiri ini. Yang kanan ini kayaknya foto behind the scene-nya gitu, mungkin biar lebih picturesque sama fotografernya diminta untuk lepas topi capingnya. Jadi 2 arsip ini dipajang di Gria Seni Bukus.
tahun 1956. Berarti Bukus masih kuliah tahun ketiga. Karena kita tahu Bukus itu angkatan ASRI 1953. Kebayang nggak sih melukis waktu yang sama berulang kali dalam kurun waktu 40 tahun? Hal ini menunjukkan proses penggalian yang panjang dan mendalam dengan melukis waktu yang berulang, yang memang khas dalam praktik pelukis yang berkarya pada tahun 60-an hingga 80-an. Seniman masa itu juga kalau melukis kan biasanya wakteranya itu ada di balik kanvasnya. Berarti kalau melukis bentang alam, landscape, misalnya pantai gitu, mereka melukisnya di tempat di mana bentang alam itu terlihat, jadi melukis di pantai. Jadi dari lukisan-lukisan ini, kita juga jadi tahu bahwa Bukus senang rekreasi ke pantai. Kita sempat juga mewawancarai Bu Kartika, seorang perempuan pelukis yang sebaya dengan Bukus. Bu Kartika bercerita bahwa ia dan Bukus pernah melakukan perjalanan ke Bali pada 1960-an untuk melukis. Lukisan ini ditandatangani pada tahun 1968. Jadi kemungkinan lukisan ini dibuat selama perjalanan itu. Lukisan perahu di Sanur Bali ini jadi menarik di antara yang lainnya. Karena sejauh dari yang kita temukan, dia satu-satunya yang melukiskan debur ombak. Dinamikanya jadi berbeda. Debur ombak ini tampak dramatis dengan goresan kuas yang lebih tegas dan lapisan cat yang lebih tebal, sampai menghasilkan tekstur pada kanvas. Teknik ini memang khas lukisan Bukus periode 60-70-an. Lukisan-lukisan perahu Bukus lainnya yang bisa kita lihat dibuat pada kisaran tahun 1979 hingga 2000. Perahu-perahunya di pinggir pantai, di atas air yang tenang, atau bahkan di atas daratan pasir. Garisnya juga tidak setebal dulu. Kenapa bisa berubah ya? Dari lukisan-lukisan inilah kita terus berusaha mengenal Bukus. Misalnya melalui karya Bukus yang ini, judulnya Pepaya Ranum dari tahun 1969. Karya ini pernah ia pamerkan di Senisono Gallery, Jogja. Ada beberapa konstelasi yang memungkinkan pembacaan mengenai karya ini. Misalnya, maaf saya ulang ya. Ada beberapa konstelasi yang memungkinkan pembacaan mengenai karya ini. Seumur hidup Bukus, lukisan bentang alam landscape, dan alam benda still life terus muncul di dalam beragam periode kekaryaannya. Ada catatan menarik yang mungkin perlu ruang lebih besar dan pikiran yang lebih luas untuk ngomongin alam benda ini. Untuk kali ini aku sampaikan aja sebagai godaan dulu. Kalau yang melukis mas-mas, bapak-bapak, abang-abang, kecenderungan pembacaan lukisan objek ini akan menggunakan istilah alam benda atau still life. Tapi kalau yang melukis perempuan, maka pembacaannya akan menggunakan kata kunci domestik. Terus dulu masih dalam konstelasi lukisan Bukus lainnya, ada potret anaknya, potret dirinya, dan juga lukisan bentang alam. Coba bayangin konstelasi ini dari perilaku kita memotret hari ini. Pakai HP buat Instagram. Potret anaknya kalau diperbesar, di zoom in, set gitu masuk, pepayanya dari pohon yang di halaman rumah dia ya. Ada mainan anaknya di sekitarnya. Kalau potret diri adalah selfie, pakai kamera depan. Nah kalau kamera yang diputer, di flip, kira-kira gitu kali ya, yang di sebelah kanan ini, lingkungan sekitar dia ketika selfie itu diambil. Nah, konstelasi yang terakhir ini mencoba melihat lukisan Bukus bersandingan dengan Rustam Aji, seniornya di pelukis rakyat. Pohon nangka Rustam Aji yang kita lihat ini dari tahun 1985 dan ada dalam koleksinya Galeri Nasional Indonesia. Walaupun yang lebih dikenal orang sepertinya karya Rustam Aji yang judulnya sama dan angle-nya sama, yang ada di dalam koleksi Presiden Soekarno. Supaya nggak ngelantur, saya balik dulu ke sini. Melalui contoh gambar perahu tadi, Cita kan udah ngomongin gimana Waktra
subjek matter yang sama digunakan, bolak-balik dikunjungi oleh para seniman generasi ini. Mungkin aku bisa geser dikit fokusnya. Coba kita lihat angle, perspektif, sudut pandang, atau framing. Kenapa ya framing segitu? Kenapa buah yang menggelantung di pohonnya itu dibekukan, dipenggal, digambarkan dari sudut yang sama? Tinggi badan manusia kah? Jadi si buah berada lurus pada pandangan matanya. Apa yang melatari kebutuhan para seniman menghadirkan kenyataan begitu saja atau secara apa adanya? Kecenderungan untuk menjadi realistis kah? Realistis dalam penggambaran kenyataan bukan perihal corak atau gaya realis maksudnya. Atau kenapa ya? Sambil mikirin pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Grace barusan yang lumayan banyak, mungkin ini nih ada satu karya, karya Kambing Hitam ini berasal dari tahun yang sama dengan Pepaya Random tadi itu, tahun 1969. Selain perahu yang tadi juga sudah disebut Cita, kambing juga muncul beberapa kali dalam kanvasnya Bukus. Setidaknya kan kita sudah menemukan 3 lukisan kambing ya. Ada lukisan yang di koleksi Galeri Nasional, terus satu lagi yang ikut dipamerkan di LIA yang sebelah kanan apa kiri itu ya, yang ada bersandingan sama potret diri itu. Terus sama yang karya Kambing Hitam yang sekarang ada di koleksinya Gria Seni Bukus. Binatang atau khususnya kambing ini juga menjadi objek yang umum juga pada seniman dari generasi itu. Setidaknya kita menemukan ada kambingnya Zaini, terus ada juga kambingnya Sriani di situ. Tadi kan Mbak Grace sempat menyebut tentang kenyataan yang dilukis oleh para senimannya ya. Terus tadi juga sudah disinggung Cita gitu, bagian dari pernyataannya Nasar. Kalau ada pelukis yang mengulang-ulang objek yang sama, ada kemungkinan ia melihat hakikat hidup di sana dan berusaha menggali terus. Nah, kira-kira kenyataan apa yang sedang coba dilukiskan oleh Bukus dalam Kambing Hitam ini ya? Hakikat hidup seperti apa yang sedang coba ia gali terus-menerus di dalam sosok Kambing Hitam? Apakah Bukus sedang berusaha melukiskan kenyataan diri dan hidupnya di sana? Kalau dilihat-lihat lagi, ketika disandingkan dengan sejumlah karya Bukus yang lain, karya Kambing Hitam ini buat aku sih senada ya ekspresinya dengan lukisan potret dirinya Bukus yang dibuat pada tahun 1967. Jadi emang periode pembuatannya sangat berdekatan dengan Kambing Hitam. Gitu. Kita bisa melihat bahkan ekspresi tatapan matanya si Kambing Hitam ini, keanggunan sama gestur tubuhnya, perkara ketebalan cat, tone warna, goresan kuas, gitu. Juga latar lukisannya. Nanti kita bisa membahas lain yang lagi soal latar ini. Tone yang muram gitu. Aku melihatnya ada di kedua lukisan ini. Nah, jika memang si lukisan Kambing Hitam ini dimaksudkan sebagai potret diri gitu. Kira-kira kenapa sampai Bukus menganggap dirinya sebagai kambing hitam? Model atau cara-cara personifikasi melukiskan binatang ini, kalau dalam kasusnya Bukus di sini kan di binatang kemudian dipersonifikasi sebagai perempuan, ibu dengan anaknya. Itu juga kami temukan dalam karyanya seniman perempuan seniman lainnya pada angkatannya Bukus gitu, yang juga sahabatnya Bukus. Ada karyanya Bu Kartika gitu, Anjing dan Anaknya. Itu dibuat juga pada periode yang sangat berdekatan karya ini dengan Bukus tahun 60-an gitu. Dan juga potret dirinya Bu Kartika ketika dia sedang hamil gitu. Nah,
Terus Mbak Grace ingat nggak berkaitan sama kambing hitam, terus si anjing dan anak-anak ini yang karyanya Bu Kartika gitu. Kita pernah mencoba untuk mengutak-atik karya ini dalam satu konstelasi bersama dengan satu karyanya Bukus yang lain yang berjudul Torso. Saat itu Mbak Grace memberi judul konstelasi ini sebagai lirih. Nah, dalam KBBI sendiri kata ini diartikan sebagai lembut, berkaitan tentang suara, ada berkaitan dengan suara, pelan-pelan dan tidak keras. Bagiku kata ini juga sangat mewakili penangkapanku ketika berhadapan dengan arsip dan dokumennya Bukus gitu. Kita bisa melihat banyak sekali karyanya, tapi karya-karyanya Bukus, tapi sama sekali tidak ada suara langsung dari Bukus tentang karya-karya beliau sendiri. Dari sejumlah arsip yang sebagian besar sifatnya sangat personal, kita berusaha menangkap suara lirih yang hadir dari visual karyanya. Sejujurnya, kadang-kadang sih ketika berhadapan dengan arsip dan karya-karya Bukus, sempat juga terbersit pertanyaan gitu. Kira-kira apakah bekal kita cukup untuk membaca arsip-arsip tersebut? Apakah sensibilitas kita juga cukup untuk mengenali data-data yang kita jumpai di sepanjang kerja penelitian ini? Gini dulu kali ya, kita lanjut di sesi obrolan nanti ya. Terima kasih. Terima kasih ya dari ini teman-teman Hyphen. Senang mendengar bahwa ini kerja kolaborasi gitu ya. Jadi saya waktu meneliti Amelia Sonasi itu sering merasa butuh teman kan untuk bertukar untuk ini ya, untuk bersama, dan tentu saya dapat, tapi membayangkan itu kerja sebagai kelompok kayaknya asik. Saya cek dulu dari chat, saya belum melihat ada pertanyaan ya. Jadi kalau dari yang mendengarkan ada komentar atau pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat supaya kita bisa diskusikan. Ya, menarik sekali. Saya itu teringat begitu ini ya, kerja-kerja itu mendengarkan bagaimana dengan Ratna Asmara itu bagaimana mengalami ini ya, semacam trauma dengan material yang dia ada, itu mengalami vinegar syndrome, begitu rentan ya jejak mereka. Begitu juga dengan penelitian saya dengan Amelia Sonasi. Jadi barangkali kalau bisa itu kita diskusinya itu ini ya, semacam tukar pengalaman ya mungkin ya, adalah ini ya formatnya. Saya mulai dengan Hyphen kalau bisa itu ya, statement terakhir ya, karena itu persis seperti saya alami dengan Amelia Sonasi. Saya tidak pernah bisa langsung bicara maupun wawancara Amelia. Jadi saya mengandalkan berbagai macam material ya, termasuk lukisannya tentu, untuk mencoba untuk mengangkat atau menghadirkan kembali suaranya dia ya. Dan tentu saya coba menggunakan lukisannya juga ya untuk membayangkan bahwa dia bicara melalui lukisannya. Teman-teman Hyphen bisa jelaskan nggak ya, dari berbagai macam materialnya itu bagaimana ini ya, bagaimana apa ya namanya, memperlakukan berbagai macam material ini, baik itu wawancara, ingatan orang tentang dia, lukisannya, atau catatan resminya. Ada yang lebih ini ya, buat kalian lebih otentik atau bagaimana? Saya ingin ini ya, jangan.
Apa? Iya, kalau ini untuk buku sih memang terutama kita dari karya-karyanya ya. Itu juga yang pertama kita temui juga karya-karyanya dulu gitu. Nah, awalnya memang lukisan-lukisan kanvasnya itu yang memang terpajang di luar. Tapi kemudian ketika kita membongkar-bongkar arsipnya gitu, kita menemukan juga gambar-gambar, bahkan grafis, bahkan ada juga desain baju karena Bukus juga senang membuat ini fashion show gitu. Nah, yang juga ini mungkin juga keberuntungan tapi juga bisa menimbulkan kesulitan gitu. Ada banyak sekali album foto yang disimpan di album foto keluarga yang disimpan gitu di Gria Seni Bukus ini. Jadi dari sana kita coba menelusuri jejak-jejaknya. Gitu. Jadi memang repotnya memang harus itu tumpukan di mana campuran sama album foto keluarga gitu. Awalnya kita sih tidak menghiraukan ya yang dari album foto keluarga gitu. Kita awalnya nyarinya yang berkaitan sama karyanya gitu. Tapi terus kemudian setelah kita lihat-lihat lagi gitu dari foto-foto ini yang justru malah membantu kita untuk menangkap gambaran gimana sih sebenarnya Bukus ini gitu. Bagaimana Bukus berpose di rumahnya, di depan karya-karyanya, bagaimana Bukus menghadiri pembukaan pameran gitu. Bagaimana Bukus bersama teman-temannya di istilahnya ruang publik atau event-event publik, bagaimana Bukus berada di tengah keluarganya gitu. Ya, itu salah satunya yang coba kita telusuri dari sana. Mungkin tambahan Mbak Grace, Cita. Iya, jadi kebanyakan bahannya semuanya visual ya, karena nyaris nggak ada sumber atau rujukan dalam bentuk naskah, nulisan, kajian, teks mengenai Bukus. Jadi materi-materi ini tuh seolah kita yang nggak milih materi ini yang memilih kami. Gitu. Apakah sudah cukup menjawab, Heidi? Ya, saya juga ya mengalami yang sama ya. Kita akhirnya merasa terpilih dan dikejar ya oleh subjek ini ya. dan terus menghantui ya. Menarik. Dan yang saya suka dari apa yang kalian ungkapkan soal Bukus ini adalah banyak pertanyaan juga ya. Jadi daripada berusaha untuk selalu punya jawaban ya, kalian itu lebih banyak melontarkan pertanyaan ya. Itu persis saya sama dengan Amelia Sunarso karena ya itu membuka kemungkinan kan itu yang selama ini memang subjek yang sama sekali hilangkan itu bagaimana kita ini kan menghadirkan kembali ada segala kemungkinan di sana gitu ya. Jadi saya juga merasa itu apa ya itu membongkar apa ya cara penulisan sejarah yang resmi atau pada umumnya yang selalu itu mencari keutuhan, mencari fakta, selalu seolah-olah dari jawabannya. Ya. Bentar. Nah, dari pertanyaan yang kita punya, karena saya baru sadar kita punya 12 menit. Sebentar saja, jadi bentar. Kita punya beberapa pertanyaan di sini gitu ya. Yang pertama itu menyangkut ini ya, lebih ke soal apa ya, wacana ya. Jadi begitu kita menghadirkan kembali ini subjek yang telah dihilangkan atau dihapus oleh sejarah. Bagaimana kemudian kita menghadirkan kembali gitu ya terhadap narasi yang dominan pada saat dia hidup ya. Jadi
saya ingin sekali ya dengar mungkin dari Liasip dulu ya. Tadi sempat sebut ini ya, beberapa ini pembuat film besar dan skema nasional film yang ada pada itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya menghadirkan seorang Ratna Asmara di situ? Thank you Mbak Hedi buat pertanyaannya. Mungkin saya sharing dulu aja ya kenapa pada akhirnya saya kemudian disupport oleh kelas Liarsip itu akhirnya punya proses yang cukup lama gitu untuk mencari tahu siapa Ratna Asmara gitu. Jadi pada awal-awal gitu sebelum saya mulai riset, saya menangkap sinyal gitu bahwa ada sosok Ratna Asmara dan dia bekerja atau pernah bekerja dengan beberapa orang yang menjadi namanya cukup terkenal gitu baik di film maupun di seni rupa. Basuki Rasobowo pernah ikut sama Cahaya Timur, kelompoknya dia. Terus ada juga Dr. Huyung di film yang pernah menjadi kepala teater gitu atau perusahaan usaha sandiwara di Jawa pada masa Jepang gitu. Dan dari situ saya jadi penasaran sebenarnya Ratna itu siapa sih, kenapa kok orang-orang ini menaruh hormat sama Ratna, terutama Basuki Rasobowo juga menaruh hormat sama Ratna, tapi namanya nggak pernah nih ditulis di sejarah film Indonesia. Terus ketika awal-awal saya mencari Ratna, yang saya dapetin itu justru berita-berita dari kolom gosip, entah perceraiannya sama Anjar, atau yang paling nyinyir gitu, ada satu ulasan film dia yang Sedap Malam, terus filmnya ini atau Ratna itu dianggap banyak didukung oleh Anjar Asmara gitu. Dan ternyata artikel dari majalah Aneka di tahun 1951 ini sering dikutip oleh beberapa orang, misalnya kayak Pak Biran, dan nantinya ke Pak Tanete, dan akhirnya ke yang lain juga. Dan itu tuh kayak memberikan pengetahuan yang dalam tanda kutip ya bisa dipertanyakan juga, masa sih si Anjar itu di belakang dia gitu. Tapi ternyata setelah berjalan cukup lama, ada beberapa insight gitu, kayak misalnya setelah cerai sama Anjar, dia tetap bikin film dan bikin perusahaan film, dan dari situlah saya mulai merangkai lagi gitu, gimana sosoknya berdasarkan arsip yang cukup minim gitu. Hingga pada akhirnya pas deadlock saya ketemu kelas Liarsip dan sebagainya, terus kami berdiskusi banyak hal ya, bahwasanya ketika kamu nulis sosok perempuan dengan arsip minim itu masih possible gitu, dan kamu harus memperkaya pengetahuan ini dengan banyak hal gitu. Dan akhirnya setelah berjalan ini kami memutuskan buat yaudah deh kita praktek lapangan aja gitu. Setelah baca arsip media massa, filmnya Ratna kita coba untuk didigitasi gitu. Dan ketika bertemu Dr. Samsi gitu, jadi malah mempertanyakan banyak hal gitu. Maksudku, dia bekerja sama banyak orang, bekerja secara kolaborasi dengan beberapa produser maupun kru film. Tapi apa dia punya signature tertentu gitu kan? Dan kalau dia punya signature atau punya tanda-tanda tertentu di filmnya, apakah valid gitu? Misalnya kita ngomongin, Ratna sebagai autor apa-apa gitu, kalau kita pakai pemikiran barat ya. Atau gimana, karena filmnya yang kita temukan itu cuma satu gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya membuat kami bekerja lebih dalam gitu kan, termasuk misalnya ngomongin etika untuk interpretasi karya apa-apa, karena jujur untuk menginterpretasi si Dr. Samsi untuk saat ini masih kami hold gitu, karena kami justru banyak belajar gitu dari si Samsi ini ketika dia hadir di hadapan kami sekarang. Evi mungkin mau nambahin, Vi?
Ya, dalam prosesnya juga ya banyak kesulitan sih karena itu minimnya materi tentang Ratna Asmara yang bisa kita dapat. Kita juga berharapnya sih bisa ini ya ketemu sama keluarganya gitu, jadi bisa lebih mengenal si sosok Ratna Asmara. Tapi sampai sekarang masih dalam pencarian. Ya, semoga kita bisa ketemu. Mbak Hedi, apakah sudah menjawab? Mbak Hedi hilang. Oke, mungkin kalau saya boleh menjembatani teman-teman sambil kita menunggu Heidi, kita masih punya waktu 5 menit. Halo, saya Lisa Bonarahman, salah satu yang membantu penyelenggaraan panel ini. Saya menjembatani sementara Heidi belum kembali, mungkin koneksinya drop. Saya akan memilihkan pertanyaan dari kolom chat. Semoga teman-teman bisa menyiapkan jawaban yang cukup singkat. Saya akan mulai dari pertanyaan untuk Oke, kita akan mulai dari pertanyaan untuk Hyphen ya. Untuk teman-teman Hyphen, pertanyaannya dari penanya anonim nih, kebetulan banyak upaya penggalian sejarah mentok di arsip primer. Sejauh mana kita bisa bermain dengan imajinasi bila sumbernya relatif statis, tapi di saat yang sama interpretatif seperti lukisan. Dan bagaimana pemosisian yang cukup etis atau adil di tengah sekian banyak kemungkinan pembacaan. Mungkin bisa kira-kira 3 menit. Silahkan, siapa yang mau mulai duluan? Kalau posisi kayaknya aku akan mewakili semuanya untuk bilang posisi kita tuh fangirling selalu. Kayak, kawaii gitu, bener-bener kayak gitu posisinya. Bukan cuman untuk keep ourselves excited, tapi emang deket banget, tapi ternyata jauh banget sama bahan-bahan ini gitu. Maksudnya itu kayak foto acara kawinan atau foto keluarga itu kan deket banget ya, kita pasti melihatnya cukup sering gitu. Tapi siapa ya ini? Kenapa ya lukisan di belakangnya ditata seperti itu gitu. Jadi approach atau metode hariannya tuh gitu gitu. Emang fangirling posisinya. Karena posisinya kayak gitu, setiap langkah yang kita tempuh itu kita sama-sama berpikir, sama-sama melatih kepekaan, sensibilitas tadi kalau kata Ratna terhadap bahannya. Misalnya, kenapa di dalam presentasi kali ini nggak ada foto dari album keluarga yang kami tunjukkan. Nah, itu salah satu negosiasi yang masih di dalam kepala kami juga ya, maksudnya oke, udah didigitasi, tapi apakah dia bisa begitu aja ditampilin ke publik gitu, ditampilin ke publik karena dia kan arsip pribadi ya. Apakah begitu approach-nya gitu? To prove a point that we are saying, we show you, here's the image. Gitu. Masa begitu sih? Sekarang masih sampai level itu, belum tahu gimana nanti ke depannya. Jadi soal etika itu ya gitu approach-nya, soal adil atau enggak itu sambil jalan, sambil cek-cek sama teman-teman yang lain gitu. Terus bagian pertama tadi dari pertanyaannya tuh kayaknya kata kuncinya bukan imajinasi sih. Kalau buat kami ya, kata kuncinya pembacaan gitu. Jadi bagasi pengetahuan yang kita bawa sama pentingnya sama materialnya, karena dia yang membuat material ini ketemu artikulasinya ke dunia tempat kita hidup sekarang gitu, ke teman-teman kita misalnya, orang-orang di sekitar kita, dan kalau ada ruangnya ke publik yang lebih luas. Terima kasih Grace, saya balikin ke Heidi, silakan Heidi. Terima kasih Grace. Kita hanya punya beberapa menit ya, jadi mungkin ini ya kita berakhir sebentar masing-masing itu nangkapi ini ya, karena lanjutin yang Grace bilang tadi ya, bagaimana ini ya Hyphen dan kelas arsip melihat
perlu intervensi ke ruang publik dengan membawa hasil-hasil penelusurannya. Silakan mungkin Liarsip dulu. Vi, coba Vi. Ya, menurut kami kelas Liarsip sendiri adanya intervensi ke publik itu sangat penting ya. Cara-cara yang kita lakukan salah satunya itu adalah kita punya media sosial untuk berbagi informasi soal Dr. Ratna Asmara. Kemudian kita juga kan kita dalam proses ini melakukan digitisasi film Dr. Samsi, dan kami merasa kalau kita melihat film seluloidnya, kita berhadapan dengan materi yang sangat rusak gitu, dan ini jadi bukti bahwa ada pengabaian karya perempuan dalam sinema Indonesia, dan ini jadi kayak membuktikan gitu bahwa sebetulnya bisa kok dilakukan kalau memang ada niat dan kemauan gitu ya. Salah satunya apa yang dilakukan oleh kelas Liarsip, dan itu intervensi kita untuk memperkenalkan atau memperlihatkan sosok Ratna Asmara. Bomi mau tambahin? Iya, yang pasti sih kami percaya bahwa ya hal-hal semacam ini kan harus dikasih ke publik secara lebih luas gitu, sehingga kami ingin gitu memutarkan beberapa film hasil digitasi si Dr. Samsi ini ke publik atau ke komunitas lebih lanjut gitu. Jadi kalau memang ada teman-teman di sini yang berminat, silakan hubungi kelas Liarsip, karena sejauh ini filmnya kan belum direstorasi gitu. Jadi sebelum sampai goal yang dalam tanda kutip gede gitu, ya kita lihat dulu deh kecil-kecil dulu si Ratna itu kayak gimana dan filmnya seperti apa gitu, supaya orang-orang tahu gitu bahwa untuk sampai ke restorasi pun ada tahapan, dan kita bisa melihat luka itu bersama-sama. Baik, makasih Kak. Dari Hyphen? Iya, kalau bagi kami kayaknya kata intervensi itu kurang pas ya buat kerja kami. Jadi kalaupun akhirnya kerja kami itu sampai ke ruang publik, itu lebih sebagai konsekuensi dan bagian dari perjalanan, jadi bukan tujuan ataupun hasil akhir. Karena selama perjalanan itu kan juga sebelum ketemu publik, ada juga proses kerja dengan berbagai pihak. Yang sebelumnya tidak kami kenal, terus jadi kenalan, terus jadi ada common ground. Menurut kami pertemuan kecil dan privat ini juga menarik, dan dampaknya kan juga signifikan terhadap kerja kami berikutnya. Dan kalaupun akhirnya sampai ke publik, itu yang menyenangkan bagi kami ya gimana kami bisa berbagi ketertarikan dan mendapatkan pantulan-pantulan dari orang lain, mendapatkan feedback, atau dapat pertanyaan-pertanyaan baru. Itu sih kayaknya. Iya, pertemuan dengan ruang publik ya, presentasi, pameran, tulisan, pertunjukan, atau apapun itu ya jadi ruang untuk bertanggung jawab aja sebagai peneliti dan pekerja seni gitu. Skalanya seperti apa selalu tergantung panggungnya kayak apa. Semacam gini kali ya, besaran tanggung jawab sosial yang kami ambil di dalam ruang-ruang berbagi ini sepenuhnya tergantung sama daya dan kapasitas ruangnya juga. Jadi misalnya kerja sama Museum X, anggarannya Y, ruang pamernya ukurannya Z. Oke. Berarti untuk ini yang bisa dikerjain segini. Mari mengelola apa yang bisa dilakukan dalam batasan-batasan itu. Sejauh ini mindsetnya segitu sih. Iya, ya pada dasarnya udah disampaikan semua sih sama Mbak Kris dan Cita itu tadi.
Ya kalaupun boleh sedikit berharap gitu, berharap sedikit lebih banyak. Yang menyenangkan juga kalau dari interaksi di ruang publik ini kan, kalau bisa terjadi pertukaran pengetahuan gitu kan, bisa jadi saling memperkaya ya. Buat kami juga itu pastinya akan memperkaya gitu. Semoga saja itu juga bisa berguna untuk orang lain gitu sih. Sorry Mbak, saya drop lagi. Ya, saya rasa itu sangat penting ya, yang tadi dibilang ini Mbak Ratna sama Grace ya, bahwa ini proses penelusurannya ini ya saat kita bawa ke publik itu bagaimana sih sebenarnya bisa jadi dialogis juga ya. Jadi publik juga ikut mengisi, ikut menghidupkan ini ya, subjek-subjek yang kita yang kita bangun. Dan itu sebenarnya ya tentu sangat berhubungan dengan kenapa kita ada di sini. Dengan begitu saya maaf kurang bisa dengar. Saya rasa karena waktunya sudah ini ya, sudah jam 8 lewat, kita harus tutup di sini. Tapi mungkin itu yang terakhir kita ngomongin, bahwa sebenarnya ini proses menghadirkan kembali ini perempuan yang telah dihilangkan, yang telah dihapus oleh sejarah adalah ada proses berjalan, dan saya untuk media pun yang penelitian yang sudah yang mulai 20 tahun yang lalu, saya mungkin merasa itu tidak akan pernah berakhir. Itu itu sudah ini ya, merasuki ini ya kita, sampai kita mungkin subjek-subjek ini yang sudah ini ya masuk lewat dalam sejarah akan kita bawa terus ya. Jadi mungkin saya ini ya berakhir di situ, walaupun itu pengakhiran sementara ya dalam ini penelusurannya kita ya atas ini ya Ratna Asmara, Amelia Sunasa, dan Kustia. Terima kasih semuanya, teman-teman dari Hyphen, dari Liarsip, teman-teman dari ini Etalase Pemikiran Perempuan, dan tentu saja dalam sesi ini yang kasih masukan juga. Terima kasih dan selamat malam.